atum brutum amor fati. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Oke, kembali lagi ya bareng Loto Geret dengan masih kami berdua nih. Belum ganti-ganti ya. Jangan sampai bosen lah. Karena apa ya? Masih dengan topik yang sama sih sebenarnya. Cuman mari kita agak lebarin dikit lah. Lebarin sayap. Kepakan sayap. Kemana? Kanan, kiri? Kanan kiri aja. Kiri. Oh iya. Iya, Joko kan. Ya udah cukup tahu aja di situ, oke? Di situ cut aja, oke ya. Karena aku tahu pembahasan bakal ke arah mana. Jadi kita cut aja di situ, Iya. oke? Perletar. Nah, berjuis. Apa Cok? Gimana Cok? Nggak apa-apa. Hanya seorang berjuis yang berjiwa proletar aja sih sebenarnya. Beda sama dia. Dia seorang borjuis asli. Enggak, saya biasa-biasa aja. Enggak sombong seperti Joko. Hakikatnya itu seorang sombong itu nggak apa-apa itu. Itu motor gimana motor ya Allah. Ya. Malah ngomongin borjuis perletar. Untuk motor ya? Wah, sebenarnya aku juga mau pamer sih sebenarnya ke kamu. Apaan? Pamer apaan? Di rumah kan memang aku cuma ada super sih. Tapi di sisi lain aku juga masih punya motor-motor tua. Bukan punya saya tapi. Sedulur. Ya sedulur. Punya kakak itu Kongo. Vespa Kongo. Yoi. Laham tuh. Mahal. Mahal lah, itu lumayan lah, mobil satu dapat sih. Baru lah. Avanza nggak apa-apa ya. Tapi kayaknya nggak mau dibolehin sih. Karena itu dari kakek gitu. Mending Sejarahnya. tuker Avanza atau mending tuker truk? Nggak dua-duanya sih. Bingung parkirnya nanti. Truk ya? Truk aja. Biar nambah satu. Ya enggak lah, itu janganlah. Kongonya oper. Iya. Kokonya di umpan lambung. Nanti bingung parkir ini mau parkir di mana. Vespanya pengen tak biarin aja, maksudnya kos. biar aman. Depan. Yandara in the sky. Janganlah, jangan di sini. Takut lecet, boy. Itu lumayan soalnya. Ya Takut Vespa kan aja. wajar kalau lecet. Ya wajar, cuman kalau Vespa itu tuh wajib dijaga aja sih, kayak ketika dia sedikit kegores berarti dia terluka gitu. Berarti kita kurang menyayangi dia gitu. Tapi kan lecet pemakaian wajar Mas kayak HP. Kalau pemakaian oke-oke aja gitu. Ya, Masih HP. aman lah. Minus apa Mas? Lecet pemakaian. Pemakaian gitu kan. Beli sepatu minus apa Mas? Lecet pemakaian. Beli Vespa minus apa Mas? Minus pemakaian. Minusnya pemakaian semua sih. Minus, nggak ada minus malah kalau Vespa. Apa tuh? Kok nggak ada minus? Minus lah. Lecet pemakaian itu wajar lah. Ya wajar ya, kan udah lama ya. Berarti kan itu benar-benar Vespa yang sehat. Berarti memang mesin itu aman semua dari kaki-kaki itu. Jadi kan kalau kita bawa terus-terus berarti aman. Oh iya, kalau kaki-kaki apa sih? Maksudnya kaki-kaki itu shockbreaker depan kan ya? Ya, shockbreaker Itu depan, kaki-kaki ya? shockbreaker belakang. Ya. Nah itu Kayak dari kaki kita kayak dari bannya gitu. Itu kebanyakan orang bilang kaki-kaki. Nah itu katanya rodanya itu bisa ditukar-tukar, depan jadi belakang jadi depan. Oh itu ya, karena modelnya kan itu sama sebenarnya kan. Apa sih tromol atau apa sih? Itu tromol. Pakai Cuma tromol kan, Iya masih tromol. Cuma kan apa ya? Jadi antara tromol sama pelek itu kan terpisah. Oh. Jadi kalau ring 8 itu ada 4 lubang. Itu jadi kita cuma ngelepas baut 4 itu udah bisa lepas. Kalau ring 10 kan 5. 5. Oh Jadi iya. nambah 1 bro. Tapi tetap sama tuh bisa dipindah-pindah. Ya tetap sama. Kalau ring 10 itu kan depan belakang sama, jadi bisa dipindah-pindah. Kalau ring 8 pun sama. Cuman ring 10 itu ada yang 4 lubang juga. Oh iya. Jadi antara pelek sama untuk yang jepitin antara pelek sama ke tromol itu agak lebar. Ya ini yang dudukannya itu Dudukannya jadi agak lebar aja, cuma bedanya di situ sih. Jadi ring 10 itu ada yang ke tromol 8. Tapi ring 8 gak ada yang tromol 10 tuh. Itu bisa nggak sih kayak misalkan nih upsize pelek, jadi misalkan pakainya pelek bawahnya itu ring 8. Nah bisa nggak diganti ke ring 10? Bisa. Kita ada 2 pilihan sebenarnya ketika kita pengen ke ring 10 ya. Itu bisa kita ubah cuma peleknya, itu bisa. Kita pakai ring 10. Kalau orang-orang itu nyebutnya ring 10 banci.
Nah itu apa harus diganti nggak kayak dudukannya atau harus nggak perlu. lubang-lubangnya nggak perlu. usah. Karena kalau ring Barangkali 10 dibut banci nggak? itu nggak, ring 10 banci kan lubangnya 4 jadi nggak rusak, nggak ngubah sih. Itu kok kenapa dinamain banci kenapa? Ya karena itu ringnya 10. Tapi untuk di trombol 8, ring 8. Kaitannya sama banci. Nama panggilan aja sih. Karena perbedaan itu doang. Ring 10 tapi masih lubang 4 gitu. Seharusnya kan 5 gitu. Ini ring banci. Ya ring banci gitu. Ini banci kan nggak. Kalau kan ring nggak punya roda, banci nggak ada rodanya, punya kaki. Karena kaki itu berjalan sesuai dengan pemikirannya dan ban pun berjalan dengan sesuai pengemudinya. Ya itu ukuran ring 10. Ring 10 banci ya karena itu doang, cuma beda di itu ukuran untuk ke tromol aja. Kok ada ring banci? Ada dong. Oh, ada istilah-istilah lain nggak dalam Vespa gitu? Ada nggak selain ring banci? Apa sih ya? Istilah-istilah Vespa ya cuma paling itu, terus juga ya single apa ya? Nggak ada sih man. Single apa? Single belum kawin. Nggak ada sih, cuma paling itu doang. Paling ya itu kalau emang seneng touring kita bisa pakein backrack. Backrack apa? Kayak tempat buat naruh-naruh barang. Oh, rak bagasi. Rak bagasi lah. Rak bagasi. Iya, beliin besi lagi yang untuk di depan apa belakang itu kan bisa kita rubah taruh itu doang. Itu kan fungsinya cuma buat naruh barang-barang aja. Iya, meskipun fungsinya kayak itu doang tapi kan mahal. Lumayan sih kan gitu. Vespa, wah. Kalau semahal-mahalnya tapi kalau kita suka nggak apa-apa sih. Iya. Kalau prinsipnya orang-orang yang suka itu lebih mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nah, salah satunya itu kayak orang bilang kayak kalau kita senang barang-barang antik gitu di Vespa kan banyak banget kita kayak ambil kita jok kan ada yang single seat jadi tapi kan bisa satu satu. sampai belakang, ada yang double seat itu yang misah itu ya yang misah yang itu yang apa jok depannya itu ada pernya itu kayak orang bilang itu jok becak. Aku pernah ini jok. Asik tuh. Pernah bonceng Vespa Super, pantatku ini. Sakit. Bukan sakit, geter. Ya karena geli gitu. Belakang ya? Belakang itu kan jok langsung itu sama ke body. Oh ya body mesin kan. Mesin. Dan bawah kamu dua tak lagi ya. Dia dua tak ya? Dua tak. Nah, bawah kamu itu ada namanya shockbreaker. Shocknya itu di situ. Oh, di bawah itu ya. Suspensinya di situ. Jadi gelarannya lumayan lah. Terus juga karena ban kecil itu kan ngaruh banget ketika dibawa, terus kayak ngambah jalan itu sangat terasa itu. Nah itu kalau Vespa yang bicara Vespa terus shockbreaker nih. Kenapa sih gitu? Vespa ya terutama ya. Yang paling nyentrik itu shockbreakernya, kayak mesti ganti GSS atau yang lain gitu. Soa yang ori ya, bukan soa yang abal-abal. Sebenarnya itu apa ya, kesenangan aja ketika mereka bermain dengan itu, terus juga kayak suspensinya lebih enak gitu. Iya, soalnya kan biasanya kalau ya Vespa kan depan belakang tuh sebenarnya. Belakang ada, terus paling nyentrik gitu warna gold atau silver, bronze itu kan. Ya itu kayak untuk menunjukkan loh. Iya kayak ini loh, mewah banget ya. Mewah. Nambah kesan mewah gitu kalau dapat kesan mewahnya di situ. Ganti velg juga kan, velg biasanya pakai Veloci. Nah, itu kalau udah yang pakai yang tubeless. Oh, tubeless pakai apa ganti velg tuh? Kan Vespa klasik kan juga bisa pakai velg tubeless, cuman ya, harganya lumayan sih. Iya, bannya mahal. Mahal juga. Apa sih itu? Mahal. Pirelli ya, Pirelli. Pakai Pirelli. Itu lumayan sih Pirelli. Itali. Produk Itali. Masih mahal lah karena itu. Terus kita bahas nih sedikit kan Vespa kan nggak jauh-jauh juga nih dari musik. Vespa itu otomotif yang masuk juga dalam tidak jauh lah dengan musik itu kayak yang habis kita bahas juga tadi di kemarin di podcast kita yang bareng itu yang pertama ya. Tadi pertama itu kan juga kita bahas itu juga kan, ya itu salah satunya ya.
Itu musik yang selalu banyak digemari. Dan mungkin musik itu menemani untuk kita bervespa mungkin. Nah, itu lebih kayak apa ya? Lebih feel-nya itu dapat kadang. Dapat banget ketika kita mempunyai sebuah hajat nih. Pasti kan itu perlu hiburan. Pasti kita juga memikirkan sekelilingnya. Wah, ini hiburannya yang apa ya? Menarik itu kira-kira apa ini? Yang bakalan kita apa ya, jadikan menjadi apa ya, pemicu Untuk kesenangan kita. serangan bukan Kesenangan. rame nih. Nah dari situ kan pasti mikir kan, wah, ayo kita kumpulin lagi anak-anak Vespa gitu. Sehingga kita memunculkan sebuah kayak kalau aku dulu itu kan masuk juga nih di sebuah klub, ya bukan klub juga sih, sebuah komunitas. Vespa. Ya komunitas Vespa waktu SMK itu masuk. Aku paling muda sendiri. Selain itu bapak-bapak. Ada bapak-bapaknya juga, tapi kebanyakan mahasiswa juga, pekerja juga. Jadi kita akhirnya menentu tuh waktu bulan Mei itu memperingati juga tuh Hari Buruh. It's May Day. Mas Mede. It's May Day. Itu Rolling. apa ya? Rolling bareng. Purwokerto. Apa? Purwokerto. Ya, kita keliling Purwokerto. Jadi ya gitu, gaya-gayanya nyentrik kan. Udah gaya fashion nyentrik, juga musiknya yang kita bawain waktu itu bareng temen-temen dari Ska. Anak Ska. Ya. Itu ada bandnya apa tuh? Purwokerto tuh. Purwokerto juga dari. Oh iya, Purwokerto. Kalau nggak salah itu Futska kalau nggak salah. Futska. Iya kalau nggak salah, aku juga sedikit lupa. Cuman dulu inget aku vokalisnya itu masih Mas Arbi. Kalau nama panggilannya Arbi Kacel. Arbi Kacel itu main Vespa juga tuh. Dia juga main Vespa. Apa dia pakai apa? Pakai Vespa Sprint PTS. Lupa loh. Itu udah lama banget itu soalnya waktu apa SMK itu. Masih zaman-zamannya SMK kan masih sering kayak gitu. Makanya wah, asik gitu. Ini masuk bareng, ngobrol, habis itu bareng bentuk Musmeidi itu diketuai sama almarhum Mas Bagas. Itu salah satu dulu ketuanya dari Vespa. Vespa itu apa dulu Vespa. Apa tuh Vespa kepanjangnya? Vespa. Fak itu kan bilang sebenarnya fak itu kan banyak arti sebenarnya. Jadi dulu itu kita ngambil fak itu sebagai kata sebagai penggantinya ya. Artinya itu kita ambilnya yang artinya itu keren. Vespa itu keren. Nah, berarti perlu digarisbawahi di sini itu berarti faknya itu bukan fak yang ganjal ganjel gitu kayak orang bilang, wah fak nih kayak gini. Artinya gini dibelencengin. Dalam artinya dulu itu fak itu Vespa itu keren. Jadi ya memang keren sih pada waktu itu, sampai sekarang pun. Sampai sekarang emang ketika walaupun anak muda pakai Vespa tua, iya tetap keren gitu. Enggak kegerus zaman. Iya, enggak bakal kegerus zaman. Karena Vespa itu untuk kayak semua kalangan sih. Vespa itu kayak slang enggak ada matinya. Ya. Vespa enggak ada matinya. Tapi emang bener sih. Vespa itu enggak ada matinya. Puluhan tahun ya tetap masih hidup, masih ramai juga, makanya aman-aman aja ya, makanya wah. Ini nih. Cakep kali ya apa? Mungkin kalau menurutku kayak produk-produk Italia kayaknya cakep semua gitu. Kayak Stone Island, Shipping Company. Iya. Itu kan produk Italia tuh, yang produk apa fashion ya? Fashion. Garment itu kan? Garment masih Italia, tapi ya Itali. Memang apa ya? Produk-produk itu memang terlahir kayak memang udah mengetahui pasarnya. Jadi memang udah ada kalangannya untuk penikmatnya. Jadi wah kita bikin ini nih. Kita bikin gini nih. Nah, tujuannya apa? Ke anak-anak gini. Ya anak-anak apa? Anak-anak mods. Dan fashionnya yang gini, nyentrik gitu ya. Terus juga karena melihat dari kulturnya bagaimana. Ya, kultur yang terjadi pada saat itu diterapkan di sini gitu. Ya. Nah, kayak kita lihat ya antara lihat kita Vespa dan musik. Itu kan nggak bakal jauh itu. Iya. Nah, kalau nggak bakal bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Kita bisa melihat dari kayak Jogja itu punya
Jogja Rolling Scooter. Jogja Rolling Scooter. Itu kan masih hidup. Masih Jambore jadi- Vespa. Jambore Vespa. Terus, Di Jogja kan ada ISF. tuh. ISF apa Indonesian Scooter Fest. Iya, yang jadi acara tahunan tuh. Itu. Nah, tapi itu skuter bukan Vespa doang. Ya, acara skuter. Jadi nggak hanya terus melulu Vespa, itu di situ ada Lambretta juga dan Lambretta, jenis Uzi, lainnya. banyak ya. Banyak banget. Dan Nah itu, kalau musik, nah ini apa album dari Firecrackers, itu Street Rock and Oi. Ya, Ini band mana nih? dia dari Aji Barang sama ya. Aji Barang, Jawa Ya, Tengah berarti ya? Jawa Tengah. Nah, dekat lah ya. Jawa Tengah. Dia main Vespa juga. Ada beberapa Personilnya yang main. personilnya ada yang main. Kru-krunya main, Krunya ada yang main Vespa dan salah satu krunya itu teman aku juga. Jadi memang akhirnya kenal bareng, terus juga ya sering bareng sih. Ini skinhead nih ya? Skinhead. Oh, ya pantas berarti ya Vespa, skinhead. Yo, Udah kayak skinhead relate apa? relate banget ya. Bener apa? Udah Sinkron. Sinkron banget. Sinkron ya. banget. Dimana melihat dari perjuangan mereka itu sama-sama. Sama ketika ini sama. Terus ini di lagu yang apa list ke-10 di album ini, di album Street Rock Oin apa Oi And Oi. ngover lagunya The Business. The Business Iya. itu band Inggris Band dari London London Timur. Ya. The Business itu personilnya itu pendukung klub Millwall Football Club. Nah, si Firecrackers cover lagunya ini di album Street Rock and Oi, bawain lagu No One Like Us. Gitu. Kayak No One Like Us gitu. Yo ini dong Itu gitu. salah satu lagu yang kalian harus dengerin sih. Itu emang apa ya? Itu Itu keren sih. ya, keren Ya banget. selain Boozy and Glory gitu kalau kita membicarakan kultur kalau di sering Inggris ya, musik-musik di Inggris yang berkaitan dengan Vespa gitu, Boozy and Glory. and Terus ada Glory. juga band yang nama bandnya itu Vespa. Nama bandnya Ya. Vespa, itu band ska tuh. Sorry, band reggae. Band reggae. Band Dia reggae. maksudnya reggae. Dia masuk band reggae, nama bandnya Vespa. Vespa. Nah, band Vespa sama Boozy and Glory ini pernah kolaborasi bareng. Jadi bikin berarti album kolaborasi gitu. bareng. Iya, antara jadi band reggae sama band band skinhead Oi. Musiknya gabung, dicampur gitu. Jadi berarti nggak monoton gitu nggak musiknya. monoton Biasanya ya. kan ya kalau skinhead ya skinhead doang gitu, reggae Skinhead doang. reggae Nah, gitu. Ya betul-betul paling reggae jazz lah itu. Atau ya ska jazz. Ska gitu. jazz. Nah, ini dicampur gitu jadi punk rock Oi sama reggae. Gitu. Nah, itu si band Vespa sama Boozy and Glory kolaborasi tuh. Pernah tuh. Belum lama sih 2018 atau 2017. Berarti belum lama ya? Belum lama, ya 3 tahun yang lalu lah. Band Inggris tuh dari London Timur, Boozy and Glory. Nah, kalau Boozy and Glory ini musuhnya si Millwall. Atau West Ham United klubnya. Ya. Nah, tapi dia Memang juga skinhead juga. Skinhead semua karena memang apa ya, kultur musik mereka ya memang begitu. Ya musik sepak bola Vespa. Musik sepak bola ya, Vespa. karena memang di gitu situ doang. tuh ada apa ya? Udah kayak ada jadi ikatan ikatannya tersendiri iya lah. udah jadi ikatan tersendiri. Ketika kayak ngomongin Vespa Ya itu dari subkultur itu mungkin. masuk kultur juga, masuk subkultur kayak itu. kultur ke musiknya, Musik, ke fashion, itu fashion, semua ya, sepak bola. nggak bisa terlepas sih, karena kayak dari skinhead sendiri kan udah terbagi jadi dua antara Oi sama ini, di mana Oi menyuarakan kayak keresahan mereka kayak dari kelas pekerja, Isu-isu sosial ya? isu sosialnya juga kayak gimana mereka mendukung sepak bolanya, gimana mereka kayak membuat sebuah Iya, kayak kalau misalkan ya? ya kayak kasaran dia bekerja gitu terus pada akhir pekan kalau nggak ada pertandingan sepak bola ya dia Ya, bervespa. bervespa, musik, ya bareng. musik gitu. Ya kalau ada pertandingan sepak bola ya dia nonton bola. nonton gitu. bola. Jadi nggak bisa apa ya, udah kayak Udah jadi keseharian mereka keseharian aja di sih. kehidupan di sana tuh ya kayak seperti itu di Inggris seperti itu. Bahkan pemerintah Inggris itu sampai membuat peraturan jikalau klub dari misalkan dari London Timur ya West Ham United main di kandang. Nah, seluruh perusahaan yang ada di London Timur itu wajib mendukung menonton. Iya, Pak. Jadi kerjanya cuma setengah hari. Sisanya untuk menonton bola. Menonton bola kan. Nah, dalam rangka apa? Pemerintah Inggris mengadakan seperti itu. Nah, jadi mereka itu bisanya seperti itu karena beralasan karena menonton pertandingan sepak bola itu sama dengan perbaikan ekonomi. Bener. Karena apa ya? Mereka akhirnya membuat sebuah gerakan sendiri atau gerakan bersama sih sebenarnya. Bersama ya itu. Terus untuk membangkitkan perekonomian mereka. Perekonomian. Jadi, ketika mereka menonton
mereka pasti ada sumbangsi juga kan untuk mendukung mereka. Ya beli tiket, terus tiketnya. beli makanan-makanan yang ada di Makanan di pinggir pinggir stadion, jalan. pinggir jalan. Terus juga pada bervespa kan pasti juga ada haus-haus gitu. Haus, Ya, kan. haus. Jadi mereka lebih ini ya, menumbuhkan ekonomi juga. Iya, jadi apa ya, ada efek ekonomi juga yang timbul gitu. Jadi timbul. Itu bisa dikatakan sebagai efek politik nggak sih, Jok? Seperti itu ya? Bisa sih, itu Kayak kan bertujuan gitu kan ya? Itu kan ada bertujuan. sebuah tujuan ketika mereka mempunyai sebuah tujuan dan ada gerakannya juga. Ada gerakan dan tujuan itu Dan tercapai. tercapai itu ya Udah masuk sih. menjadi politik gitu. Politik juga, tapi politik. memang dalam artian politik itu bukan Bukan maksudnya bukan politik elektoral praktis ya. Iya. Tapi politik secara umum gitu. Secara umum itu bukan masih politik yang masuk elektoral praktis gitu. karena itu sangat membantu juga ketika kita bermain seperti itu juga sih, karena ya di situ pasti mereka memikirkan untuk yang lainnya juga. Karena ketika kita menonton kayak gitu tuh yo kita akan membantu perekonomian juga, jadi nggak terlepas dari itu ya. Nah, saya ini mau tanya nih soal Vespa dan sepak bola di sana. Nah, kalau Oke. mungkin ya mungkin kalau di sini kalau udah acara Vespa anak-anak bola itu nggak mikir mereka dari klub mana, yang penting kita itu bervespa bareng terus jalan bareng gitu. Ya. Terus satu acara bareng musik-musikan bareng gitu. Di sana kayak gimana sih kalau di Inggris gitu, setahu kamu selama baca-baca? Dari Inggris ya. Jadi mereka kan memang udah terbentuk nih. Ada yang namanya kelas pekerja. Dari warga sendiri, terus dari anak muda. Jadi ketika mereka bervespa bareng. Mereka jadi kayak udah musik musik bareng. bareng. Tapi ketika mereka nonton sepak bola, itu mereka akan mendukung timnya masing-masing tanpa ketika mereka selesai pun yaudah mereka berlaga ya di dalam aja, ketika di luar ya kembali aja kan jadi Ya jadi masyarakat biasa. masyarakat biasa lagi. iya, Jadi perpecahan di sana itu nggak begitu parah sih setelah aku baca-baca, tapi ya memang antara ketiga itu nggak bisa terlepaskan gitu. Ketika kita ngomong musik juga kan dari Vespa ya, kalau Vespa sendiri sama musik kan nggak bakal terpisahkan, sama fashionnya juga di situ. Dan sama sepak bola pun juga gitu. Dari situ kan muncul nih. Kalau dari itu kan ada, kalau orang bilang skinhead. Nah skinhead itu kan ada namanya lagi. Ketika ada teman supporter terus masuk juga. Iya kayak ya Akhirnya ngobrol. Akhirnya kan ada sharing terus juga dari supporter sama skinhead. Dari tim-tim skinhead ini kalau ya dari skinhead kalau mereka mempunyai apa ya, memang udah terbentuk lah dari band, pasti mereka bakal mendukung supporter, mendukung klubnya. Jadi mereka bekerja sama untuk mendukung klub. Berarti emang benar-benar saling berkaitan ya. Nah, ada yang unik nih Jok, kalau kita ngebahas sepak bola sama kultur Vespa nih di Indonesia ya khususnya ya. Ini setauku mungkin di Jakarta ada nama ininya Jack Scooter. Jadi anak-anak pendukung Persija, Jackmania, tapi pakai skuter gitu. Misalkan nih Persija main di Bali, Persija Jakarta lawan Bali United. Nah, dan itu mainnya di Bali, main partai tandang gitu. Jadi anak-anak Jack Scooter nonton Persija ke Bali itu pakai Vespa. Berarti sekalian itu touring. Sekalian touring. Emang sekalian touring. Gitu. Emang itu lebih mengasihkan juga tuh sama touring itu. Touring waktu itu ke Bali, aku lihat ke Bali. Ke Bali dia makan waktu selama 4 hari. Ya memang sih lumayan. Jarak sini Bali itu lumayan jauh, makanya gitu. Jack Scooter itu udah bener-bener gede sama kayak komunitas Vespa yang lainnya gitu. Ya. Meskipun membawa nama bola ya, tapi gede gitu. Dia bikin acara gede, terus pas dia bikin acara musiknya itu, yang pas acara ska-nya itu sama acara singkatnya itu ngundang komunitas Vespa dari daerah-daerah lain. Jadi bukan hanya tentang sepak bola doang gitu, tapi yang benar-benar diangkat itu kultur Vespanya itu. Kultur Vespa. Kultur Vespa itu nggak bisa dilepaskan begitu saja, sehingga ya itu. Iya, meskipun mereka dari anak-anak bola gitu. Iya. Kalau kita bikin acara, kalau kita musik ska itu ada sebuah lagu yang pasti nggak bakal ketinggalan tuh. Message. Oh ini Message to Rudy, The Specials Inggris, band sekadar Inggris. Wah itu tuh salah satu lagu yang pasti ketika
acara Vespa kalau di Mood Media itu pasti lagu itu Itu? nggak bakal ketinggalan dibawain sih. Message to Rudy. Rudy itu maksudnya Rud ya, atau Rude Boys atau ya Rude Girl lah. Rude Boys, Julukan untuk terus- pecinta musik ska gitu. Ya. Gitu. Kalau Jogja itu dari teman-temannya Apollo. Apollo 10. Apollo 10. Jogja Rude Boys, Skinhead Crew. Jogja Rude Boy and Skinhead Crew. Itu juga pasti dinyanyiin. Jadi kayak, nah pas dengerin Jogja Rude Boys, Skinhead Crew pas ini ya, awal-awal aku ke Jogja. Nah, itu kan sebelumnya kan aku udah kenal, enggak, nah itu kalau denger itu belum. Cuma aku udah kenal Berarti sama udah ska. kenal dari Kenal musik SK, ska. gitu. Tapi belum dengerin lagu itu tuh. Pas datang ke Jogja, terus diceritain sama teman orang Bekasi. Nah, biasa kenal dari bola-bolaan gitu. Coba nih katanya dengerin musik ska dari apa? Jogja. Band ska dari Jogja namanya Apollo 10. Judul lagunya Jogja Rude Boys, Jogja Rude Boys and Skinhead Crew. Gitu. Pas tak dengerin tuh kayak liriknya itu kayak mewakilkan ya misalkan Skinhead kayak ya ini kayak wah ini lagu aku nih gitu. Oh, iya. Terus kayak kalau anak-anak Rude Boys, wah ini nih lagu aku nih gitu. Iya kayak Jadi, udah mewakilkan perasaan gitu. Perasaan ya. Ketika itu tuh sebagai lagu. Itu kan yang liriknya, memang lirik awalnya kan we are troopers walk together gitu kan, itu kan udah Ya. kayak anjir. itu tuh benar-benar kayak lagu yang benar-benar menyatukan dari berbagai kultur, berbagai jenis. Kalau kamu orang skinhead ya udah skinhead. Iya, skinhead. Tapi di situ tuh ada golongan-golongan yang lainnya juga Iya, kayak banyak dari itu Garut Boys. Root Boys-nya, Punk. dari punknya dan memang akhirnya kita kumpul bareng bersama di sini. Di Kita tempat. senang-senang bareng tanpa membedakan kamu ini, kamu ini, kamu ini. Oh itu nggak ada, jadi kayak di situ tuh kayak oh asik nih. Iya, semua sama rata itu. Semua Nah, rata itu. ini pas 2019 Yogyakarta Ska Festival di hotel apa gitu. Itu keren deh. Gimana? Jadi siangnya itu rolling scooter, Ya, Vespaan. Malamnya party, ska. Ska. Musik-musik ska gitu. Nah, yang main Apollo 10, Rostrum, Nostrum. terus ada Sri Pecit, ada Sosial Hitam Putih, band-band ska Jogja lah gitu. Yang gede-gede itu, terus ada Papan Seluncur atau apa ya? Ya itu papan seluncur atau ini Black apa langit bahasa Inggrisnya Black apa yes langit bahasa Inggrisnya langit apa Sky ya Sky. Black Sky ya Black ada Sky. Black Sky. Nah itu ada Black Sky ska. Nah itu kan kalau Black Sky apa Black Sky ska kan aliran musiknya ska punk. Skapang. Nah, itu asik juga tuh Apollo 10. Nah kalau Apollo 10 itu Ya. bisa rocksteady. Rocksteady itu Itu rocksteady, ya bisa. rocksteady kan hampir kayak ska gitu, reggae terus ini. Ya ada kan judul lagunya yang reggae ska rocksteady bergema di udara. Gitu. Ya itu keren tuh. Itu enak juga tuh dengerin terus juga pasti mereka nyanyi bareng. Ya, jadi, nah, yang jadi epicnya itu dia bikin acara di hotel. Tapi bukan di parkir atau rooftop, itu bukan, tapi di kolam renang ya. Panggungnya di atas kolam renang, terus yang joget skankin di mandi-mandian di kolam renang. Berarti Akhir 2019. Itu keren, sumpah. Mengusung temanya juga pasti udah dimatengin tuh. Matengin, iya. biar Nah, jadi bisa menarik, sebelum menarik. acara mulai itu ini dulu. Jadi kayak ada ska Jogja Ska Road to Jogja Ska Festival gitu. Yang ke satu dari 1 sampai ke 4 atau ke 3 ya. Berarti emang udah ada sebuah acara Iya, jadi kayak puncaknya, gitu. acara puncaknya pas di hotel itu, yang di kolam renang itu. Enggak tahu hotel apa namanya, lupa tuh. 2019. 2019 ya? Masuk, beli tiket, itu dapat minuman, dapat bir biasanya, dapat bir. Masuk ya udah nikmatin musik di kolam renang. Ya kalau nggak mau sambil berenang ya di pinggir-pinggir Di gitu pinggir. ya. Sambil skankin gitu. Ya memang identiknya kalau anak-anak muda ya gitu. Mereka habis suka terus bikin ke acara pasti nggak jauh-jauh dari bir. Iya, Cuman dari ya bir. mereka masih mengontrol dirinya. Ya mengontrol Jadi, diri. Ya lihat cuma bir doang. Iya sih, cuman bagi kalian yang belum umur 21 jangan coba sih, jangan dulu lah. Kalau pengen nanti setelah 21 aja ya. Mungkin itu ini deh. Karena itu biar kalian legal. Tercantum di liriknya Boys and Glory. Yang cause we got nothing else to do. London Skinhead Crew gitu. Nah, itu yang Ya, London itu Skinhead tuh Crew. udah Nah, udah ya kayak mewakilkan. drinking beer and forever blowing bubble. Nah. Nah,
Jadi kita drinking beer, berkumpul minum bir, bareng, ya minum bir. bir, terus sambil forever blowing bubble, selamanya mengembuskan gelembung di udara itu mewakilkan West Ham United, klub sepak bolanya Ya. yang didukung. Jadi kan kayak kamu nggak bakal bisa jauh dari keseharian kita gitu. Kamu harus kamu bisa hidup ketika kamu bisa menerima lingkunganmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Iya, Jadi gitu. intinya ketika gitu tuh ada sebuah arti tersendiri. Ada gitu. sendiri, nah ya kayak gelembung cantik di udara itu kan, pretty bubbles in the air itu kan kayak gelembung cantik di udara. Terus they fly so high, ya mereka terbang begitu tinggi, near the sky gitu. Terus then like my dreams, seperti mimpiku yang apa, then like my dreams they fade and die, ya lalu pecah Mimpi dan pecah. mati gitu. Nah itu kan kayak ya mimpi yang Mimpi pupus, itu kan terlalu emang apa ya? Mimpi kehidupan akhirnya mimpi terlalu yang pupus tinggi, gitu, terus pupus. akhirnya kayak, jadi intinya tuh kayak mimpi itu nggak tinggi boleh, tapi kamu harus bisa mengatur mana di batasmu gitu. Di lagunya Boys and Glory tuh gitu. Boys and Glory, Dari Inggris, London Timur. Dari Inggris. Apa judulnya itu? East London Crew. East London. East London Skinhead Crew ya. Skinhead Crew. Kalau London, kalau Skinhead OI-nya kan dia banyak ya. Terus juga kalau di Jogja itu masih banyak sebenarnya. Kalau kita ngobrol ya gitu juga kultur itu ya skinhead. Terutama Jogja. Jogja kan masih ada beberapa, salah satunya yaitu Skinhead itu ya itu. 265 juga kan. Teman-teman West Street Punk ya, Street Punk skinhead itu. Street Punk-nya Jogja. Ya. Terus mempunyai catatan sejarah juga. Dia banyak juga karena memang udah berkelana kemana-mana sih. Dom 65. Jadi Dom 65 itu. Jadi Ya lagunya keren-keren. keren-keren juga tuh. Iya, malahan lagu-lagu dulunya itu pakai bahasa Inggris. Ya. Ya. Karena kalau dibahas Indonesiain Terlalu sensitif katanya terlalu liriknya. sensitif. Nanti Itu kan kayak dipikir provokasi. membawa isu-isu sosial juga. Sosial juga. Jadi apa ya? Kita ngomongin Vespa, ngomongin skinhead, terus aliran-aliran lainnya, kultur budaya itu Vespa itu sebenarnya membawa semua aliran ya. Jadi ya semua aliran. Jadi mereka membawa terus kita kembangkan di sini. Tapi tidak menyingkirkan budaya di sini juga. Ya, jadi ada akulturasi budaya gitu. Akulturasi. Jadi ada budaya Indonesia yang dimasukin juga, ada dicampurkan gitu. Ya, kita dihilangkan budaya Indonesia tetap ada gitu. Dan kayak kita bahas nih kayak kita bahas lagi akhirnya ya. Kayak di fashionnya ya. Pasti kan udah kelihatan kan. Kalau udah tadi skinhead apa? Skinhead udah kan. Skinhead udah. Rude Boys udah. Rude Boys Pakai udah. kemeja itu udah. Kemeja. Kalau skinhead kan tadi pakai Harrington. Nah, aku inget joke. Ada yang inget casuals. Oh, casual. Kau tahu kan casuals? Ya, casual itu pakaian enggak sebenarnya gini. Ini kita ini dulu ya. Kita kilas balik dulu sebentar. Casuals itu awalnya itu dibawa oleh anak-anak Kopites. Kopites itu pendukungnya Liverpool. Pas away, pas tur tandang ke Prancis sama Itali. Tahun 80-an tuh. 80-an. Tahun 80-an. Jadi dengan kondisi sosial yang terjadi di Inggris pada saat itu, UEFA itu kayak federasi sepak bola di Eropa mengkhawatirkan pendukung dari klub Inggris itu untuk datang ke negaranya gitu. Karena kalau klub Inggris main misalkan di Italia katakanlah, itu pasti rusuh. Pasti ada ada hooliganisme terus ya. ada hooliganisme yang terjadi gitu, ada kekacauan, ada kekerasan gitu, ada tindakan kriminal yang terjadi di negara tersebut gitu. Nah makanya orang-orang Liverpool atau yang bisa disebut dengan Liverpoolian, kalau ini ya sebagai warga Liverpool, kalau di Jakarta kan Jakartans. Terus ada lagi kalau misalkan Jakarta Betawi. Nah kalau di Liverpool namanya Scouser. Apa itu? Scouser itu kayak suku. Kayak suku gitu. Jadi berarti masih ke budaya mereka memang masih ada sukunya. Nah, orang-orang Scouser yang ya jadi Scouser sudah pasti Liverpoolian, tapi Liverpoolian belum tentu Scouser. Nah, Scouser itu bahasanya beda dari bahasa Inggris yang UK aksen UK. Itu beda. Misalkan makan, kalau di Inggris kan eat ya. Kalau di orang-orang Scouser bilangnya scran. Itu udah beda jauh banget. Beda jauh banget. Orang-orang Inggris itu
sangat sedikit yang bisa bahasanya Scouser. Bahasa Berarti Scots. memang Scots itu bener-bener masih kayak apa ya, masih memegang erat Budayanya ya, masih menjaga juga. tradisi gitu. Nah ini ya, Scots atau Scouser bukan Scottish. Nah kalau Scottish Skotlandia itu beda lagi. Oh iya, Nah, Scottish ya, kan itu udah beda negara tapi masih masih British, masih British. masih tanah Britania Raya gitu. Nah kembali lagi ke casuals. Nah casuals itu pas itu kan si orang-orang pendukung Liverpool berangkat ke negara ini ya, yang mau nonton Liverpool misalkan di Italia gitu. Nah mereka itu nggak membawa atributnya gitu, jadi nggak bawa baju Liverpool, nggak bawa syal Liverpool, dia nggak pakai topi gitu. Nah dia itu untuk mengelabui aparat keamanan untuk bisa memasuki stadion itu dengan cara memakai pakaiannya dengan apa brand-brand ternama, dengan brand-brand yang mahal. Berarti emang bener-bener di situ untuk Ada mengelabui, mengelabui iya, untuk mengelabui aparat lah gitu, biar kita itu bisa nonton bola dan mendukung Liverpool gitu. Nah nah itu kan banyak tuh merek-merek yang dibeli kayak Stone Island, terus CP Company, terus kalau misalnya ke Jerman orang-orang Liverpool beli Adidas, beli Puma. Pasti Adidasnya Adidas. Terus kalau ya ada Samba, terus ya? Adidas TRX Trainer itu atau tenis apa Forest Hills yang tenis gitu, sepatu tenis pakai polo shirt. Nah kalau itu ya pakai Burberry gitu. Ya. Terus kalau pergi ke Prancis belinya Lacoste, ya Lacoste bebasnya Lacoste. Nah Lacoste itu yang gambar buaya itu beli itu. Nah mereka itu memakai pakaian seperti itu yaitu untuk menghindarkan untuk mengelabui aparat keamanan agar bisa masuk ke stadion. Nah orang-orang Liverpool membawa pakaian itu ke Inggris, ke tanah asalnya. Nah dan dari situ juga orang-orang pendukung Liverpool itu menggunakan pakaian itu untuk mendukung Liverpool di kandang di Anfield, nama stadionnya Liverpool di Anfield gitu. Itu juga terjadi pas banget kultur skinhead lagi kacau-kacaunya tuh, lagi kacau-kacaunya. Orang-orang nggak boleh orang-orang yang pakai sepatu boots pada saat itu nggak boleh masuk stadion. Berarti udah ada diskriminasi nggak sih? Diskriminasi. Iya, kalau terjadinya diskriminasi. Ya katanya Federasi Sepak Bola Inggris atau FA. Mereka itu menganggap kalau pakai sepatu boots itu bisa membahayakan. Takutnya buat tendang ya. Buat tendang itu kan kalau kena muka lumayan ngecap ke muka. Ngecap boots merah itu. Merah, langsung merah, yoi. Nah itu budaya Vespa. Ada juga selain skinhead dan rude boys. Ada yang namanya casuals kalau dalam anak sepak bola. Ya. Kayak memakai pakaian yang mahal. Ya sebenarnya gini. Sebenarnya casuals itu nggak mahal sih. Nggak mahal. Yang penting gini. Sebenarnya casual, yang penting kalian itu nggak perlu. Intinya kayak nggak perlu. Ketika kamu pengen pakai casual, nggak perlu pakai yang branded. Yang branded enggak. Yang penting kamu nyaman dan cocok aja. Nah kalau nyaman. Kalau nyaman udah pasti cocok. Iya, kalau nyaman udah pasti cocok. Nah, kalau di Indonesia kan casualnya seperti apa gitu? Nah, yang seperti apa dulu? Nah, ya apalagi itu. ya kalau beda secara iklim pun di Inggris sama di Indonesia itu beda. Beda secara iklim. Tapi kalau di Indonesia kan sendiri ya. Kalau kita ngomongin kayak bicara casual ya dalam Vespa, mereka lebih pakai ya biasa aja. Ya pakai parka bisa tuh. Parka bisa. Jaketnya kagol, kagol. Atau enggak pakai hoodie. Ya hoodie pakai merek-merek itu, pakai Stone Island, terus pakai goggles jaket sedikit ini. Ya merek nama itu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa itu tidak wajib. Tidak wajib. Itu hanya apa ya? Pemanis doang. Pemanis aja. Pemanis karena memang di situ memang kayak pakai dari brand itu kayak wah terlihat sangar. Iya, terlihat lebih nyentrik. Nyentrik banget. Makanya mereka akhirnya memakai itu. Tapi kalau di Indonesia nggak perlu memakai kayak gitu sih. Tergantung kenyamanan. Apalagi di sini panas. Di sini itu tropis. Jadi kayak pakai jaket-jaket yang tebel, kayak apa ya? Kayak jaket-jaket yang tebel itu kayak jaket-jaket gunung tau? Ya, The North Face. The North Face itu kan tebal banget. Tebal banget dan memang kalau dipakai di stadion ya panas. Bisa di sini kalian bakal gerah terus-menerus. Bisa ya itu bahkan bahkan aku itu pernah tahu bahwa ada banyak orang-orang Inggris yang menertawakan kultur kita gitu. Ya, karena tidak sesuai dengan kondisi di sini. Di sini panas kok pakaian apa menggunakan pakaian yang tebal. Tapi memang tak akuin sih untuk Indonesia sendiri sepanas-panasnya
suhu di sini, ketika kalian memakai pakaian tebal dan merasa nyaman, kalian ya enak aja gitu, walaupun Iya, ya jika memang mungkin karena itu kan ini hak ya masing-masing ya. hak Jika masing-masing, terus juga ya, misalkan nyaman ya pakai nggak lah itu. masalah gitu. Tapi misalkan nggak nyaman ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Tapi juga kalau di Indonesia sendiri kan memang walaupun tropis, di sini tuh beda-beda cuacanya. Ada yang benar-benar panas, ada yang walaupun dingin ya dari dingin banget. kota, ya dingin. Pakai soalnya Bandung. Nah, Bandung kalau pakai Bandung- pakaian tebel kayak Donor Fest gitu cocok. Cocok masih CP cocok Company kalau masih di Bandung atas. Bandung itu. atas, Kalau iya, kayak Bandung bawah ya. Stadion Sijal Harupat nggak kan bisa. di kabupaten ya? Kabupaten. Stadion Sijal Harupat itu di kabupaten. Nah, itu pas tuh, cocok tuh pakai pakaian yang tebal gitu. Kayak pakai CP Company yang Google jacket bahan soft shell gitu, yang semi parasit gitu. Semi apa waterproof. Sorry, Bukan water resistant. Terus Jadi tahan air beberapa lama gitu. Nah, itu cocok tuh kalau dipakai di Bandung atau enggak dipakai di Malang. Kalau main di Kanjuruhan. ya Malam tuh. malam. Terus Kalau malam Bogor. nggak masalah sih. Bogor, aku pernah tuh ngerasain Stadion Bogor. Cocok juga tuh pakai pakaian yang dingin kayak Emma Stone, Martial Artist, terus CP Company, Stone Island itu cocok tuh. Ya Stone Island banyak sih emang. Ya, emang udah itu udah kayak banyak yang pakai juga. Banyak yang pakai juga. Dan banyak juga brand-brand lokal Indonesia itu yang memproduksi pakaian-pakaian seperti itu. gitu Seperti di Jakarta pakaiannya. ada Gingham Box. Terus di Jakarta masih di Jakarta ya ada Off Halls. Lalu ada JI Wirs di Jakarta juga. Kalau di Bandung ada Prung. Terus di Jogja itu kalau bawah skor ini Bawah skor kan masih ya, ya masih apa, standar aja sih. ya, Maksudnya untuk kalangan iya. ini aja sih. Maksudnya kayak masih di di sini Bandung aja. itu ada lagi tuh yang keren tuh. Apa itu? Company apa gitu namanya. Itu keren tuh di Bandung. Jadi Itu Bandung. iya, jadi kayak emang kayak pakaian luar gitu. Nah, itu keren tuh. Itu buat ya banyak buat Vespa gitu, buat ini ya buat bermusik gitu ya, buat pokoknya di skena itulah di subkultur itu. Cuman balik lagi kalau ke Vespa ya. Yang jelas ketika kalian ketika kayak Mood Mayday itu cuma hanya untuk kalian tampil nyentrik aja sih. Iya, Kalau iya. pakaian itu cuma ya untuk hanya sebuah identitas aja. Identitas ya pemanis. Pemanis untuk memperingati pelengkap. ya, pelengkapnya aja. Cuma kita itu lagi memperingati hari Buruh. kalau May Day ketika itu ya udah kita memperingati May Day gitu. Sehingga apa ya? Fashion itu tidak terlepas musik itu tidak lepas dari kultur Vespa. kultur Vespa juga. Jadi apa ya? Kayak ketika kalian bervespa, kalian nggak harus mengikuti kultur luar negeri, tapi kalian juga harus bisa sesuai diri kamu aja. Sebenarnya itu bukan aturan yang pakem gitu, bukan Pakem. aturan yang wajib ditaati gitu. Terus juga Itu kan hanya sebagai pelengkap doang ya. lengkap. Kayak Jadi kultur-kultur kalau kayak gitu. kalian pengen apa kayak ikut Mayday, yaudah sesuai aliran kalian aja ya. Terus kalau emang kalian anak ska, kalian bisa memakai jas. Kalau Pakai emang jas atau kayak pakai kaos-kaos Mayday, band ska juga nggak masalah ya. nggak masalah. Kayak Terus ultra juga, ska gitu ya, dari Jakarta. kalau emang kalian seneng skinhead, oi atau Ya, band-band mas skinhead orang- banyak. Ya, skinhead banyak banget. Tapi Band-band kalau skinhead emang banyak di pengen Indonesia. DN skinhead tuh. skinhead. Tapi kalau emang kalian pengen yang kayak mencerminkan kalian itu, kalian bisa pakai sepatunya Dr. Martens, Dr. Martin. pakai kemeja kotak-kotak. Udah itu aja udah kayak Itu kalau udah, emang kalian apa ya? rambutnya botak udah melambangkan melambangkan banget sih. melambangkan skinhead gitu. Iya. Yang gitu. Mungkin itu aja obrolan malam ini ya. Oke. Mungkin Udah, itu besok, doang. mungkin lain kali lah kita bakal ngobrol lagi masalah oke. Masalah yang skinhead. lainnya, skinhead Atau Jogja Root Boys skinhead crew. Jogja Boy atau memang kita ulik-ulik lagi yang lainnya ya. Mungkin itu aja. Karena Seru sih kalau kita bahas musik, sepak bola, terus bola, ya masalah apalagi apa aja. nyambung dengan kultur Vespa. budayanya, terus Vespa juga gitu. Vespa, terus juga memang apa ya, sebuah hal yang perlu kita ulik lebih dalam karena itu sangat menarik. Mungkin itu aja pembahasan dari Auto Garage. Mungkin terima kasih banget ya Mas Oke, siap. Salman atau Salman aja deh. Salman aja ya. Salman. Makasih banget udah menemani podcastnya Auto Garage. Ya saya juga terima kasih karena sudah diundang ke sini. Terima kasih buat kepercayaannya kepada Auto Garage. Baik, gimana Jok? Mungkin itu aja. Foto menutup. Amor Fati. Assalamualaikum
Ya Uhti, ya Akhi. Yoi. Ya, dadah. Terima kasih.